Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Sehingga kita diperkenankan kembali bersua dalam channel kesayangan kita, yaitu Bunyanul Islam TV. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjunan kita, yakni Nabi Muhammad, teladan sempurna dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam membangun tatanan bernegara yang adil dan bermartabat. Sahabat BITV rahimakumullah, alhamdulillah hari ini tim BITV sedang menjelajahi suatu wisata yang tentunya berada di ujung selatan Garut, yaitu Curug Ciarjuna. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini ini semakin menambah kesemangatan kita dalam menonton BITV. Sahabat BITV rahimakumullah, hari ini kita dipertontonkan dengan kondisi dan situasi negeri yang kita cintai, yaitu Indonesia, sedang berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ribuan rakyat turun ke jalan menuntut dan menyuarakan aspirasi yang selama ini terbendung dan terbungkam. Entah siapa yang salah dan siapa dalang di belakang yang membuat negeri kita semakin panas dan menegang. Maka dari itu kita doakan yang terbaik untuk Indonesia kita tercinta. Sebagai seorang muslim, tentu kita harus tahu bagaimana cara Rasulullah sebagai pola uswatun hasanah dalam bernegara. Dan tentunya tema ini yang akan kita bahas sekarang, yaitu meneladani Rasulullah dalam bernegara. Tema yang relevan dengan kondisi bangsa kita saat ini, di mana media mempertontonkan banyak sekali kekeliruan terjadi dalam mengelola urusan negara, hukum, dan pemerintahan. Sahabat BITV rahimakumullah, jika kita melihat realitas hari ini, banyak persoalan besar melanda negeri ini. Korupsi merajalela, keadilan sering belat sebelah, hukum terkadang hanya tajam kepada rakyat kecil, namun tumpul kepada mereka yang berkuasa. Nilai moral dan etika dalam politik semakin tergerus oleh kepentingan sesaat. Bahkan ada sebagian orang yang beranggapan bahwa agama tidak perlu dibawa ke dalam urusan bernegara. Seolah-olah politik dan agama harus dipisahkan. Padahal Islam datang bukan hanya mengatur ibadah mahdoh seperti sholat dan puasa, tetapi juga mengatur muamalah, hubungan sosial, ekonomi, hukum, dan termasuk urusan pemerintahan. Inilah kekeliruan-kekeliruan yang harus kita luruskan bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah adalah contoh terbaik dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam urusan kenegaraan. Beliau membangun negara Madinah dengan sistem yang mengedepankan keadilan, perlindungan hak, kesetaraan, dan ketaatan kepada hukum Allah. Akan tetapi, jika kita perhatikan ayat ini dengan seksama, ternyata uswah hasanah Rasul itu bukan untuk semua orang, akan tetapi liman kana yarjullaha,
yaitu bagi orang yang mengharapkan ridho Allah semata. Sehingga mari kita tanya pada diri kita, apakah kita ingin harapkan ridho Allah? Jika iya, maka salah satunya caranya adalah dengan menjadikan Rasul sebagai pola kehidupan, termasuk dalam bernegara. Sahabat BITV rahimakumullah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau tidak hanya menjadi pemimpin agama, tetapi juga kepala pemerintahan. Salah satu langkah visioner beliau adalah menyusun Piagam Madinah, Sahifah Al-Madinah, sebuah dokumen yang memuat prinsip hidup bermasyarakat dan bernegara. Poin penting dari Piagam Madinah antara lain, yang pertama adalah prinsip persatuan semua warga Madinah, baik muslim maupun non-muslim, dianggap satu umat yang terikat oleh perjanjian. Kedua, keadilan dan supremasi hukum. Tidak ada perbedaan hukum berdasarkan status sosial atau golongan. Ketiga, kebebasan beragama dengan tanggung jawab. Non-muslim diberikan kebebasan menjalankan keyakinannya selama tidak mengganggu keamanan bersama. Dan yang terakhir, pertahanan bersama. Seluruh warga wajib menjaga keamanan dan melindungi kota dari ancaman luar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ahlakal ladina qablakum annahum kanu idza saraka fihimus sarifu tarakuh wa idza saraka fihimudz dhaifu aqamu alaihi had." Artinya, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah apabila orang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi jika yang mencuri itu orang lemah, mereka menegakkan hukum atasnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa keadilan adalah pondasi utama negara. Ketika hukum tembang pilih, kehancuran pasti terjadi. Sahabat BITV rahimakumullah, dari teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita belajar beberapa hal penting dalam bernegara. Yang pertama, pemimpin harus amanah, adil, dan mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Pemerintahan harus mengedepankan kesejahteraan rakyat, bukan sekedar mengejar kekuasaan. Agama tidak boleh dipisahkan dari kehidupan bernegara, karena Islam adalah sumber nilai dan moral yang menjaga keberlangsungan bangsa. Maka dari itu, mari kita kembalikan cara pandang kita tentang negara sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan keadilan, amanah, dan syariat Allah. Jangan biarkan hawa nafsu dan kepentingan duniawi merusak tatanan bangsa. Sahabat BITV rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing para pemimpin kita untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bernegara, menegakkan hukum dengan adil, dan membawa keberkahan bagi rakyat Indonesia. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.